Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 11 IPS 4 akan mempresentasikan materi kelompok sosial tentang tipe-tipe kerumunan. Yang pertama, apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial merupakan sebuah kelompok atau kumpulan dari individu-individu yang mempunyai atau memiliki pola tingkah laku tertentu dan melakukan interaksi yang berkaitan atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menjadikan mereka timbul perasaan bersama serta juga mempunyai hubungan yang erat. Individu yang ikut di dalam suatu kelompok sosial pada umumnya itu memiliki kesamaan kegiatan yang umum, berinteraksi, serta juga memiliki perasaan yang membentuk semua itu secara terorganisir. Kumpulan individu itu secara bersama-sama serta memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Selain dari itu, mereka juga mempunyai kesadaran terhadap anggotanya. Pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Yang kedua, ada Paul B. Horton. Horton menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kelompok manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. George Homans, kelompok sosial adalah kelompok individu yang melakukan kegiatan interaksi dan memiliki perasaan untuk membuat suatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. 4. Mayor Pollack. Pollack mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Faktor pembentukan kelompok sosial. 1. Faktor kedekatan geografis yang didasarkan atas tempat tinggal. Contoh dari kelompok sosial yang terbentuk dari kedekatan geografis yang didasarkan atas daerah asal merupakan kelompok mahasiswa dari suatu daerah yang memiliki daerah asal yang sama, kelompok transmigrasi, kelompok suku, dan sebagainya. 2. Faktor dari pembentuk kelompok sosial yang didasarkan atas kesamaan yang dimiliki anggotanya. Contohnya, kesamaan faktor darah dan keturunan dan kesamaan faktor penghubungan. Ciri-ciri kelompok sosial. 1. Memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok. 2. Memiliki hubungan timbal balik. 3. Memiliki persamaan nasib atau pemikiran. 4. Memiliki pola perilaku. 5. Memiliki sistem. 6. Memiliki struktur. 7. Memiliki aturan atau norma. 8. Memiliki tujuan. Pengertian kerumunan. Crowd atau kerumunan menurut Demes Ivanov merupakan kumpulan orang yang tidak teratur, terjadi secara spontan. Kerumunan merupakan suatu kelompok sosial bersifat sementara. Kerumunan segera berakhir setelah orang-orang bubar. Kerumunan tersebut tidak terorganisasikan. Kerumunan sosial atau sosial agregat adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, akan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap. Pengelompokan manusia seperti itu disebut juga kolektivitas, yaitu kumpulan manusia pada suatu tempat dan suatu waktu yang sifatnya sementara. Jenis-jenis kerumunan. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang pertama, ada formal audience atau khalayak penonton atau pendengar formal yang merupakan kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan. Contohnya penonton film dan orang-orang yang menghadiri khotbah keagamaan. Yang kedua, plain expressive group atau kelompok ekspresif adalah kerumunan yang perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang terpusat dalam aktivitas kerumunan tersebut serta kepuasan yang dirasakannya. Fungsinya adalah sebagai penyalur ketegangan yang dialami orang karena pekerjaan sehari-hari. Contohnya, orang yang berpesta atau berdansa. Kerumunan yang bersifat sementara. Yang pertama, ada kerumunan yang kurang menyenangkan. Dalam kerumunan tersebut, kehadiran orang lain merupakan penghalang terhadap tercapainya maksud atau tujuan seseorang. Contohnya, orang-orang yang antri untuk membeli karcis atau orang-orang yang menunggu bis. Yang kedua, ada panic crowd. Adalah kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik. Mereka merupakan orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Dorongan dalam diri masing-masing individu dalam
squads. 1. Acting mobs atau gerombolan adalah kerumunan yang bertindak emosional. Sifatnya tidak terkendali karena setiap orang tidak mampu mengontrol diri secara fisik ataupun psikis. Suatu gerombolan cenderung melakukan perbuatan yang destruktif, antisosial, bahkan dikategorikan pada pemberontakan. Timbullah gerombolan disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat membakar emosi massa, seperti konflik sosial karena unsur sara, cemburu sosial, hasutan dan adu domba, kebijaksanaan pemerintah, kekecewaan, dan sebagainya. Contohnya, gerombolan pedagang kaki lima mengamuk dan merusak fasilitas umum karena dilarang berjualan di suatu tempat yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. 2. Immoral crowd adalah kerumunan yang tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat. Contohnya, kumpulan orang yang sedang mabuk. Massa atau mas merupakan kelompok semu yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kerumunan, tetapi kemungkinan terbentuknya disengaja atau direncanakan dengan persiapan sehingga tidak bersifat spontan. Contohnya, mendatangi gedung DPR dengan persiapan sehingga tidak bersifat spontan. Publik merupakan kerumunan yang sama dengan massa. Perbedaannya, publik kemungkinan terbentuknya tidak pada suatu tempat yang sama. Terbentuknya publik karena adanya perhatian yang disatukan oleh alat-alat komunikasi. Alatnya seperti radio, TV, dan pengeras suara. Contohnya, kerumunan yang mendengarkan pidato di suatu tempat, sekaligus pidatonya disiarkan melalui radio atau televisi. Ciri-ciri kerumunan. Yang pertama, orang-orang dalam suatu kerumunan sosial tidak saling mengenal. Yang kedua, kehadiran orang-orang di tempat berkumpulnya hanya bersifat fisik atau tidak ada kontak batin. Yang ketiga, motivasi berkumpul disebabkan adanya sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum dan terjadi hanya kebetulan. Yang keempat, antara individu yang satu dan individu lainnya tidak terorganisasi. Yang kelima, interaksi antar individu bersifat spontan, tidak terduga, sangat lemah dan singkat. Yang keenam, orang-orang yang menghadiri dan berkumpul mempunyai kedudukan sosial yang sama atau tidak berstruktur walaupun berasal dari status sosial yang berbeda. Yang ketujuh, setiap orang bebas masuk atau keluar dari tempat kerumunan. Yang ke-8, kerumunan terwujud pada tempat tertentu dan hanya untuk sementara. Yang ke-9, orang-orang dalam kerumunan identitas pribadinya hilang karena pengaruh kumulatif atau sengaja menghilangkan identitas pribadinya untuk menyembunyikan status sosial yang sebenarnya. Contoh-contoh kerumunan. Yang pertama, menonton film di bioskop. Yang kedua, orang-orang yang menghadiri khutbah Jumat. 3. Orang-orang yang menonton atraksi sulap. 4. Suatu demonstrasi yang menentang adanya suatu kebijakan baru pemerintah.